Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Sahabat Al-Ihya yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat taufik, hidayah, sehingga kita bisa kembali lagi kepada channel ini, yaitu mempelajari kitab Akhlaq lil Banin juz 1 dan akan masuk pada bab yang ke-7, yaitu Al-Waladul Muti'. Sebelum kita mulai pelajaran pada bab 7 ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita hadiahkan Fatihah kepada musallih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Salawatullahi wassalamu alaihi ajma'in. Bismillah hadrati Asyamdul Qadir Al-Jilani wa masyayikhina wa muallimina wa sadadatina wa muallif hadzal kitab li Syekh Umar bin Muhammad Umar bin Ahmad Baraja wa sairil awliya ila amilin siddiqin wa syuhada salihin wa imatin mustahidin wa imatin muhaddisin mufassirin musannifin masyarqil ardi ila magharibiha barriha bahriha Allah yu'li darajatin bil jannah wa yu'idu alina wa ahlina wa aladina zuriyatina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya pribadi masih agak sakit. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Akhlaq lil Banin juz 1 bab yang ke-7, yaitu Al-Waladul Muti'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waladul Muti'u. Al-waladu utawi iki iku anak, al-muti'u kang taat. Bab yang ke-7 yaitu menerangkan anak yang taat, seorang anak yang taat. Hasanun waladun muti'un. Hasanun utawi Hasan, waladun iku anak, muti'un kang taat. Dikisahkan ada seorang anak, Hasanun yang bernama Hasan. Hasanun waladun, ada seorang anak yang bernama Hasan, muti'un yang taat. Ada seorang anak yang bernama Hasan dan taat. Yusolli salat sapa Hasan kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. As-sholawati kang pira-pira salat. As-sholawati ing pira-pira salat. Al-khamsa kang 5. Fi awqatiha ing dalam waktu-waktune sholawatil khams. Dan si Hasan ini yusolli, ia sholat kulla yaumin, setiap hari. Ada seorang anak kecil yang bernama Hasan sudah taat
taat beribadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ia salat. As-shalawatil khamsa, yaitu ia salat 5 waktu fi awqatiha, dalam setiap waktunya. Ia tidak pernah meninggalkan salat. Masya Allah. Wa yu'adzibu lana tepi sapa Hasan alal huduri ing atase hadir fil madrasati ing dalam madrasah utawa sekolahan. Wa yu'adzibu, dan si Hasan ini lazim alal huduri, atas kehadirannya, atas hadir fil madrasati, di sekolahan. Dan si Hasan ini disaling ia taat, ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat. Ia juga selalu hadir ketika ia sekolah, tidak pernah bolos. Wa ala qiraatil Qur'ani, lan ingatasi maca Al-Qur'an. Dan si Hasan tidak pernah meninggalkan dalam membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Semoga kita termasuk seseorang yang bisa meniru seperti dalam kisah ini, yaitu si Hasan. Amin. Wa mutolaati durusi, lan mutolaah pelajaran fil baiti ing dalam omah. Wa mutolaati durusi, dan mutolaah pelajaran, mengulang-ulang pelajaran fil baiti, di dalam rumah. Dan si Hasan ini selalu belajar, sinau, mutolaah, mengulang-ulang pelajaran yang sudah diajarkan di dalam kelas. Belajar di dalam rumah, sinau, mengulang-ulang pelajaran, Masya Allah. Seperti ketika di dalam kelas apa yang diterangkan oleh guru, maka ketika pulang ia belajar, menghafalkan apa yang diajarkan oleh guru, Masya Allah. Walidzalika, lan krana mungkunu kang sinebut, mengkono kang sinebut, tegese Hasan sing ahli ibadah, salat 5 waktu, tidak pernah bolos dalam sekolah, selalu membaca Al-Qur'an, mutolaah pelajaran. Masya Allah. Yuhibbu, demen hu ing Hasan abuhu, sapa bapak ya Hasan, wa ummuhu, lan ibu Hasan, wa asatidatuhu, lan piro-piro gurune Hasan, wa jami'un nasilan sekabehane menungso. Walidzalika, dengan begitu, yuhibbuhu, mencintainya, abu siapa ayahnya, wa ummu, dan ibunya, wa asatidatu, dan guru-gurunya, wa jami'un nasi, dan semua manusia. Dengan sebab itu Hasan yang ahli taat, ahli ibadah, tidak pernah bolos dan sebagainya, sehingga menjadikan orang tuanya cinta kepadanya, guru-gurunya menyayanginya, juga cinta, wajah nasi, dan semua manusia, karena mempunyai anak yang sudah taat. Di sana itu juga pastinya berakhlak, Masya Allah. Semoga kita bisa seperti dalam kisah ini, yaitu si Hasan, yaitu kita berharap ridho orang tua, baik orang tua jasad maupun orang tua guru, dan kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa min adati, lan iku setengah saking kebiasaane Hasan, idza arada nalika ning ngarepaken sapa Hasan an-nauma ing turu. Wa min adatihi, dan juga termasuk kebiasaan si Hasan, idza arada nauma, ketika ia ingin tidur, mau tidur, ayat kura ento utawi ento eling sapa Hasan Allah ing Allah, wa yashkuru, lan syukur sapa Hasan hu ing Allah, ala an hafidhahu, ing atase yen to ngreksa sapa Allahu ing Hasan, tula yaumihi, ing dalam sakjroning dinane Hasan, minal bala'i, saking bala, wal adzalan piloro. Wa min adatihi, dan juga termasuk kebiasaan si Hasan, idza arada, ketika ia mau, idza arada nauma, ketika ia mau tidur, yadhkurullaha, ia hendaknya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yashkuruhu, dan bersyukur kepadanya, ala an hafidhahu, atas penjagaannya, tula yaumihi, sepanjang harinya, minal bala'i, dari bencana, wal adza, dan segala macam gangguan dan gangguan. Ketika si Hasan mau tidur, ia ingat Allah, Masya Allah, bersyukur atas setiap hari yang dijaga oleh Allah,
ia bisa makan, ia bisa selamat dari bencana dan sebagainya. Summa yaqula, ketika ia mau tidur, summa yaqula nuli dungo sopo Hasan, bismikallahumma ahya wa amutu, rupane lafat ucapan bismikallahumma ahya wa amut. Bismika kelawan nyebut Tuhan Allahumma duh Allah, ahya kesang kula wa amutu lan pecah kula. Ketika si Hasan mau tidur, ia tidak luput dari doa. Ia ingat pada Allah dan bersyukur atas penjagaannya, dan ia berdoa kepada Allah, bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ahya saya hidup, wa amutu dan saya mati. Wa idza qama nalikane tangi sapa Hasan min naumi saking turunnya Hasan, yashkuru syukur sapa Hasan Allah ing Allah ala nikmatin naumi, ing atase nikmat turu. Wa yaqulu lan ngucap utawa ndonga sapa Hasan, rupane donga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu utawi kabeh puji lillahi iku kagungane Allah, allazi zat ahyana kang nguripaken sapa Allah ing kita, ba'dama amatana ing dalem sawise mateni sapa Allah ing kita, wa ilaihi lan iku marang Allah an-nusyuru utawi nggon bali. Wa idza qama, ketika si Hasan bangun, apabila Hasan bangun min naumi dari tidurnya, yashkurullah, ia ingat pada Allah, ala nikmatin naumi, atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmatnya tidur. Masyaallah. Wa yaqulu, dan ia berdoa ketika ia bangun tidur, ia berdoa, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, allazi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mau tidur doa, bangun tidur berdoa. Masya Allah, semoga kita seperti dalam kisah ini. Semoga kita bisa menirunya dalam kisah ini. Amin, amin. Wa min adatihi, lan iku setengah saking kebiasaannya Hasan aidon kelawan maneh, idza akala nalikane mangan sapa Hasan, ayakula utawi ento donga sapa Hasan awalan ing dalam kawitan, bismillahirrahmanirrahim, rupane lafaz bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita juga biasanya berdoa seperti biasanya kita berdoa setelah bismillah, yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa min adatihi aidon, dan dalam kebiasaannya si Hasan juga, idza akala, ketika si Hasan ini mau makan, apabila Hasan ini makan, ayyakula awalan, maka ia berdoa dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, ar-rahmani dat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, ar-rahim tur dat kang welas asih ing dalam dunya beloko utawa akhirat beloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha belas kasih sayang. Dan juga kita lanjutkan dengan doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya ingat ketika saya makan dengan guru saya, ustadz saya, hafid, beliau adalah orang yang hafid, alim, Masya Allah, dan beliau insya Allah termasuk orang yang wari, zahid. Beliau ketika mau makan, Masya Allah, beliau tidak luput dari bismillah. Satu puluhan, satu makanan itu tidak luput dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satu puluhan lagi, tidak luput dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan bedanya orang yang ketika mau makan dengan berdoa dan orang yang makan tidak berdoa itu sangat beda. Ada kisah, ada dua setan yang mengganggu, yang ditakdirkan mengganggu manusia. Itu ada yang kurus, ada yang gemuk. Ketika ditanya, kenapa kamu gemuk? Karena orang ini ketika mau makan tidak pernah baca doa. Nah,
Setan yang kurus ditanya, kenapa kamu kurus? Karena orang ini ketika mau makan tidak luput dari berdoa. Masya Allah. Dan salah satu dari guru saya juga berkata, ketika kita mau hajat, itu juga harus kalau bisa hendaknya berdoa. Karena dengan barokahnya berdoa, maka insya Allah ditolong oleh Allah. Ketika kita mau hajat, maka setan tersebut tidak akan bisa melihat kita, kata Ustadz saya. Semoga kita bisa meniru amalan-amalan orang soleh. Dan dalam kisah si Hasan ini, amin, amin. Wa idza faraga lan nalikane rampung sapa Hasan minhu saking mangan, yashkuru syukur sapa Hasan Allah ing Allah ala nikmatil akli ing atase nikmat mangan, li annahu krana setuhune Hasan ya'lamu weruh sapa Hasan annallaha setuhune Allah huwa hiya Allah allazi iku zat aujada kang kaanaaken sapa Allah lahu marang Hasan at-ta'ama ing panganan. Wa yaqulu lan ngucap lan donga sapa Hasan rupane donga rupane ucapan lafat alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdu utai sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah allazi zat at'amani kang paring pangan sapa Allah ni ing insun hadza ta'ama ing iki panganan wa razaqanihi lan paring rezeki sapa Allah ing insun ing hadza ta'am ing ta'am min ghairi haulin saking tanpa daya min saking insun wala quwwatin lan kekuatan lan tanpa kekuatan. Wa idza faraga minhu ketika Hasan selesai dalam makan, yashkurullaha ala ni'matil akli, maka Hasan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat makan, bisa makan makanan ini, makanan itu, nikmatnya merasakan makanan. Li'annahu karena sesungguhnya si Hasan ya'lamu dia sudah mengetahui, annallaha sesungguhnya Allah huwa alladzi yaitu Allah adalah zat aujadalahu ta'am yang memberikan makanan. Allah adalah zat yang memberikan makanan pada kita. Maka rezeki sudah ditangguhkan oleh Allah, sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ragu terhadap rezeki. Kita syukuri semuanya ini. Karena apa? Karena kita bisa melihat, berbicara ini juga termasuk kenikmatan dari Allah. Kita bisa berjalan. Selama kita hidup bisa makan, itu kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika si Hasan setelah makan, ia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan ia berdoa kepada Allah. Doa setelah makan yaitu alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah adalah zat yang memberikan makanan kepadaku hadat ta'am yaitu makanan ini, wa razaqanihi dan Allah yang memberikan rezeki kepada kami kepadaku min ghairi haulin tanpa ada daya kemampuan mini dariku wala quwwatin dan tanpa ada kekuatan. yakni semuanya ini kita tidak bisa apa-apa kecuali semuanya ini hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran jumhurul ulama bersepakat bahwa hukumnya bersyukur adalah fardu ain. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Ma as'ada hadal walada al-muti'ah min dahniya bejone iki anak al-muti'ah kang taat. Ya rudho ridho anhu saking Hasan waladul muti rabbuhu sopo pangerane waladul muti atau Hasan wasaufa yudkhiluhu lan bakal nglebokaken sapa Allah hu ing Hasan utawa al waladul muti al jannata ing swarga. Ma as'ada hadal waladal muti'ah
Beruntung sekali, bahagianya si anak yang taat ini. Ada seorang anak sudah taat, ia termasuk orang yang beruntung, yaitu yardu anhu rabbuhu, yaitu Allah ridho terhadapnya karena sudah taat, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan insya Allah juga ia termasuk orang yang berakhlak, akhlakul karimah. Wasafa yudkhiluhul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan insya Allah ia termasuk orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dalam nazam Imriti, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqah. Segala puji bagi Allah, zat yang memberikan taufik kepada siapa? Kepada orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu. Walid tuqah, dan takwa. Maka kunci orang yang masuk surga yaitu kuncinya takwa. Bukan berarti kita hidupnya ingin surga, bukan. Tapi kita hidupnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kisah seorang anak yang bernama Hasan, sudah taat, ahli ibadah. Ketika mau makan, mau tidur, doa. Bangun tidur, berdoa. Masya Allah. Dan kita berharap semoga kita bisa meniru dalam kisah ini, yaitu si Hasan. Dan kita juga berharap besok semoga kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Amin, amin. Mungkin cukup dari sini yang kami sampaikan, mulai awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diingatkan. Dan semuanya ini hanya pengingat saya sendiri. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.